Eyang Jayabaya disebutkan ngluruk tanpa polo. Ini artinya adalah melakukan pertempuran, melakukan peperangan tanpa ditemani oleh pasukan, tanpa ditemani oleh bala tentara. Lalu apa sesungguhnya maksud dari ramalan Eyang Jayabaya tersebut? Apakah sosok sang Satrio Piningit benar-benar akan melakukan peperangan dengan musuh-musuhnya tanpa pasukan dan tanpa bala tentara di dunia nyata? Ataukah yang dimaksud Eyang Jayabaya ini pertempuran-pertempuran yang dilakukan sang Satrio Piningit di alam kegaiban? Karena ramalan Eyang Jayabaya tentu mempunyai dua makna yang terkandung, yaitu makna secara tersurat dan makna secara tersirat. Namun dalam pembahasan kita kali ini tidak akan menceritakan tentang pertempuran secara nyata, karena semua itu belum terjadi. Dia sang Satrio Piningit masih disembunyikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan memang belum saatnya muncul di hadapan umat. Dan kali ini saya akan membahas tentang kiprah dari sang Satrio Piningit di alam kegaiban. Tentu bagi orang-orang yang diperjalankan, orang-orang yang memang mendapatkan tugas dari Tuhan melalui para leluhur Nusantara pada khususnya, insya Allah mereka pasti akan mengetahui bagaimana kiprah perannya sang Satrio Piningit di alam kegaiban, khususnya di alam kegaiban wilayah Nusantara. Sebenarnya sudah cukup lama sang Satrio Piningit berkiprah dan berperan di alam kegaiban, khususnya di wilayah Nusantara ini. Sudah semenjak tahun 2019, peran dan kiprah beliau sudah dapat dirasakan. Karena ada hal penting di tahun 2019 yang menyebabkan wabah COVID ini melanda dunia. Itu merupakan salah satu pertempuran ataupun kiprah beliau di alam kegaiban. Itulah yang menyebabkan salah satu faktor dari virus corona ini menyebar dari Wuhan, Cina. Karena di wilayah Cina pada zaman dahulu terdapat sosok tokoh yang sangat bengis, yang sangat berambisi untuk menguasai dunia, yaitu sosok dengan nama Kublai Khan. Tentu panjenengan semua mengetahui tentang siapa sosok sang Kublai Khan tersebut. Dia adalah Raja Mongol yang melakukan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, termasuk di wilayah Nusantara. Namun, usahanya dalam menundukkan raja-raja di tanah Nusantara, khususnya di tanah Jawa, Kublai Khan mengalami kekalahan. Bahkan pasukan dari Kublai Khan banyak sekali yang dibantai di tanah Jawa ini. Berawal dari sejarah itulah, maka di tahun kemarin, tahun 2019, sosok Kublai Khan telah bangkit.
sehingga sosok sang Satrio Piningit harus menghancurkan dan meleburkannya, karena sangat-sangat berbahaya bagi seluruh umat, khususnya rakyat di Indonesia Nusantara. Kemudian seiring dengan waktu, sosok sang Satrio Piningit ini menjadi terkenal di alam kegaiban, sehingga memicu dan memancing tokoh-tokoh dari golongan putih dan golongan hitam untuk bangkit. Meskipun sesungguhnya sosok-sosok gaib tersebut tidak mengetahui secara pasti siapa sang Satrio Piningit itu, karena jika mereka ingin mendeteksi keberadaannya ataupun mengetahui siapa orangnya, mereka tidak akan mampu, karena dahsyatnya energi sang Satrio Piningit dan dahsyatnya energi para penjaga Satrio Piningit. Selain dari sosok sang Kublai yang telah dihancurkan oleh sang Satrio Piningit, banyak juga dari raja-raja Nusantara yang bersifat angkara ataupun bersifat kejam dan jahat yang telah dimusnahkan. Saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu, namun diantaranya adalah sang Dewata Cengkar, kemudian yang terkait dengan pewayangan, yaitu tokoh-tokoh dari Kurawa. Mereka pun telah dimusnahkan. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak terjadi bencana alam. Bencana alam seperti gempa, kemudian banjir, angin, dan lain sebagainya. Karena benturan-benturan energi yang terjadi di alam kegaiban akan berpengaruh di alam nyata, khususnya pada alam semesta. Itulah peran dan kiprahnya sang Satrio Piningit di alam kegaiban. Terkadang dia sendiri yang menghancurkan dan meleburkan tokoh-tokoh angkara murka, dan kadang bersama-sama leluhur di dalam barisannya melakukan pertempuran di alam kegaiban. Itu semua dilakukan agar seluruh leluhur Nusantara mempunyai satu tujuan dan mempunyai satu kesatuan, agar Nusantara ini menjadi negeri yang adil dan makmur. Itulah yang dilakukan oleh sang Satrio Piningit di alam kegaiban, berusaha menyatukan seluruh leluhur, khususnya leluhur di Nusantara, dari golongan para dewa, para raja, para pandita, dan lain sebagainya, yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin menjadikan negeri Nusantara menjadi mercusuarnya dunia, agar tercipta kehidupan yang adil, makmur, sentosa, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Namun dalam mencapai tujuan itu tentu tidaklah mudah, karena tokoh-tokoh angkara murka yang hidup di masa zaman dahulu tentu tidak akan mau menerima dan pasti akan menghalangi, sehingga sosok-sosok angkara murka itu perlu dihancurkan dan perlu dimusnahkan, sehingga tidak menghalangi cita-cita dan tujuan yang telah disepakati.
Itulah yang dilakukan oleh sang Satrio Piningit di alam kegaiban. Dia membuka portal-portal gaib dari dimensi waktu berbagai zaman, sehingga para leluhur bisa bermoksa berpindah dimensi kita sekarang, dan berusaha menyatukan seluruh leluhur yang mempunyai visi dan misi yang sama, dan akan menghancurkan semua tokoh, semua leluhur yang berusaha menghalangi tujuan yang telah disepakati. Bagi para leluhur yang bersifat baik, tentu akan mendukung dan bersedia bersatu bersama gerakan sang Satrio Piningit, karena mereka semua tahu sosok sang Satrio Piningit inilah yang ditakdirkan oleh Tuhan yang akan membawa kejayaan Nusantara di masa sekarang. Dan ini merupakan bukti ataupun dikabulnya doa-doa dari para leluhur pada zaman lampau, sehingga dalam tubuh sang Satrio Piningit terdapat tanda-tanda gaib dari para leluhur semuanya. Tanda-tanda gaib yang ada dalam Satrio Piningit merupakan sebuah bukti bahwa dialah yang dinanti oleh para leluhur, dan dialah yang digadang akan membawa kejayaan Nusantara di masa sekarang ini. Tanda-tanda kegaiban yang ada pada diri sang Satrio Piningit itu berada semenjak dia dilahirkan, dan tentu tidak akan bisa untuk dipalsukan. Dan dari tanda-tanda kegaiban itulah para leluhur semua sangat paham tentang siapa sosok sang Satrio Piningit itu. Dia merupakan keturunan mereka sendiri, dan dalam diri sang Satrio Piningit itulah mengalir darah dari berbagai terah kerajaan yang ada di Nusantara. Bahkan mengalir juga darah para wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini. Dan karena hal itulah sosok sang Satrio Piningit mendapat restu dan dukungan dari seluruh leluhur Nusantara, baik itu dari golongan para dewa, golongan para raja, dan para wali-wali Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.